What's up Urban People, kembali lagi bersama gue BJ. Gue adalah DJI Consumer Product Specialist. Dan kita kedatangan produk baru dari DJI, yaitu DJI Avata beserta Flymore Kit-nya. Nah, kita akan unboxing dan setup untuk pertama kalinya. Saksikan video ini sampai selesai supaya teman-teman tahu bagaimana cara setupnya. Oke, kita akan unboxing drone-nya dulu. Nah, ini adalah paket yang kita sebut sebagai ProView Combo. Ya, jadi ada dua macam paket, ada yang ProView Combo, ada yang Fly Smart Combo. Jadi ProView Combo ini menggunakan DJI goggles yang baru. Ya, kita akan lihat ntar bentuknya kayak gimana. Jadi ini kebagi ada dua sebenarnya. Ya, kita buka dulu plastiknya. Oke, ini ada dua macam nih di dalam. Nah, seperti ini, ya. Ini adalah drone-nya, jadi drone only, ya. Lalu ini adalah goggles-nya beserta sama yang kita sebut sebagai motion controller. Jadi kalau teman-teman nanya, kok nggak ada remote yang kayak DJI FPV sebelumnya? Tidak ada, ya. Memang karena dia memang semua paketnya adalah menggunakan motion controller. Oke, ya seperti ini. Lalu kita akan unboxing drone-nya dulu kali ya. Ya, kita menggunakan ini aja, nggak usah pakai cutter, nggak apa-apa. Sama aja. Oke. Oke, nah Avata ini sebenarnya bukan generasi keduanya DJI FPV ya. Ini adalah memang breed yang baru. Mungkin teman-teman tahu kayak misalnya drone aerial itu ada yang Mavic 3, ada yang R2S, ada juga Mini. Nah, kalau FPV itu sebenarnya ditujukan untuk yang lebih ke profesional. Jadi pemula harusnya dimulai dari Avata dulu. Jadi ini adalah sebenarnya drone FPV untuk pemula dulu. Oke, ini kita lihat di bawahnya. Ya, bukanya seperti ini ya, bukan dari samping. Ini dia drone-nya. Wah, seperti biasa sangat suka dengan bau barang baru. Jadi barang DJI sama kayaknya, mungkin plastiknya atau apa. Ini pengemasan plastiknya ada wangi-wanginya gitu. Ya, ini dia Avata. Ya, ini bawahnya ada vision sensing-nya, ada dua kamera beserta dua infrared, ya, TOF. And then ini sudah ada propeller guard-nya. Ya, ini sebesar setelapak tangan saya ternyata. Dipikir setelapak tangan wanita, ya lebih kecil dikit lah ya. Impresi saya, ini luar biasa sekali, compact, tapi build quality-nya sangat bagus ya. Ini propeller guard-nya juga cukup rigid dan propellernya juga keren sih ya. Ini sudah terpasang semua. Wah, gokil sih. Oke, ini ada gimbal cover di depan dan ini dah kameranya. Ya, kameranya kamera baru ya, ukurannya sama kayak Pocket 2 atau enggak Action 2. Oke, kita taruh dulu. Lalu ini adalah baterainya. Baterainya bisa dilepas seperti ini, lalu dicabut. Oke, dicabut, ini kita pencet dan dicabut. Wih, keras juga ya. Oke, gimana caranya nih? Oh, oke. Itu dia. Bener, sama kayak DJI FPV. Dicabut dulu konektornya, baru dicabut pinggirnya, ditekan, and then cabut, slide. Oke, di dalam sini ada, ini bukannya baterai ya, ini adalah chargernya. Jadi kalau teman-teman mau ngecas ini melalui ini, tidak dicas harusnya, saya belum coba ya. Di sini ada Type-C cable-nya, Type-C port juga, tapi apakah bisa dicas di sini atau tidak, saya tidak tahu. Tapi yang pasti kita bisa ngecas di sini, walaupun ujungnya Type-C juga. Nah, portnya dipasang di sini. Oke, lalu kita bisa colok Type-C di sini. Kenapa DJI belakangan membuat menjadi lebih mudah ya? Jadi kalau kalian juga lupa, aduh nggak bawa chargernya, itu kita bisa ngecas di mobil pakai Type-C cable. Dan rata-rata sekarang orang, walaupun pengguna iPhone sekalipun seperti saya selalu ada kabel Type-C. Ini, and then ini adalah kabel chargernya. Kabel chargernya ini adalah Type-C to C ya. Nah, ya kan? Karena sudah support fast charging, Type-C to C. Oke, lalu ini adalah extra propeller, saya nggak mau buka. Ya, kurang lebih sama seperti itu. Dan ini adalah yang didapat dari paket drone-nya saja. Ya, saya dengar nanti juga akan dijual drone only, tapi sampai saat ini belum ada informasi yang valid kapan datangnya. Tapi di luar negeri itu nanti akan dijual juga. Oke, ini adalah drone-nya. Kita geser dulu. Sekarang kita buka goggles-nya. Oke, kita buka goggles-nya.
Dari sini aja deh. Ya. Ya, kalau buka memang seperti ini ya. Tidak ada perasaan. Tidak perlu perasaan untuk membuka. Ya, ini seperti ini, kita slide set. Kita buka. Ini dia. Ini yang kita sebut sebagai Goggles 2. Kalau kalian pernah pakai DJI FPV, kalian tahu kalau namanya adalah DJI Goggles V2 ya. V2 itu version 2. Jadi versi pertama sebenarnya ada di waktu DJI mengeluarkan DJI FPV system, itu menggunakan remote yang versi 1 juga yang kayak Phantom gede, lalu gogglesnya yang gede juga. Nah, versi 2 sebenarnya bentuknya sama ya, tapi somehow teknologinya ada yang berbeda. And then yang keluar yang sekarang ini bukan V3 tapi Goggles 2 aja gitu. Kita bisa lihat di sini, ini ada antenanya baru hanya 2 di sini. Oke, lalu ini ada penutupnya. Ya, jadi kita nggak usah beli cover lagi supaya ini terlindung ya. Ini sudah ada covernya dapat. Dan di dalam sini kita bisa lihat bahwa ada ukuran dari -8 sampai ada 2. Nah, itu artinya apa? Itu buat teman-teman yang pakai kacamata. Rata-rata orang yang pakai kacamata menggunakan gogglesnya FPV itu harus pakai yang namanya lens correction, which is kalian harus bikin lagi. Kalau pakai kacamatanya lagi itu ribet, nanti jadi nggak nyaman. Nah, kalau ini, kalau teman-teman maksimum di -8 atau +2, itu nggak usah pakai kacamata aja, kita bisa atur diopternya dengan muter-muter yang di bawah ini ya. Nah, di sini ada beberapa tombolnya banyak, nanti akan kita bahas. Oke, kita lihat dulu yang lainnya apa. Oke. Nah, ini kabel konektor untuk baterai gogglesnya. Oke, dari baterai gogglesnya ke sini kita cari lagi ada apa. Ini adalah si strapnya. Strap untuk gogglesnya kali ini tidak sampai ke atas tapi hanya menyamping, which is lebih minimalis, saya suka banget. Oke, ini apa? Oh, ini dia. Ini motion controller. Anyway, motion controllernya kalau teman-teman nanya sama nggak sama yang dulu pernah dijual terpisah? Jawabannya sama, persis banget. Ya, ini adalah akseleratornya, ini untuk nyalain, ini buat brake, ini buat ganti mode sport sama normal, ini buat gimbal tilt, ini record. Ya. Oke, nanti kita cas dulu. Lalu ini adalah baterai untuk goggles. Nah, baterai gogglesnya juga ini persis sama ya, dengan menggunakan Type C. And then yang berbeda adalah ini saya suka nih. Dia menggunakan seperti kabel yang dijadiin spiral. Jadi kita nggak untel-untel kayak yang sebelumnya ya. Ini saya suka sekali nih. Jadi nggak gelibet aja, belibet. Oke. Lalu apalagi di dalam ada apa nih? Ini kayak penutup cover untuk ini lagi ya kayaknya. Cover untuk si gogglesnya ya. Ada left sama right. And then ini adalah OTG. OTG-nya buat apa? Buat connect ke aplikasi. Bagi teman-teman yang punya kabelnya yang Type A to Type C ke handphone atau Type A to Lightning, itu butuh ini. Tapi kalau teman-teman yang sudah Type C to C atau enggak Type C to Lightning untuk aktivasi update firmware itu nggak usah. Ya, ini bisa disimpan aja. Oke, tidak ada lagi yang baru sini. Ini nggak ada user guide juga. Oke, dan di sini sebenarnya teman-teman ada gambar-gambar. Sini kalian bisa pelajarin dari mulai download app-nya bisa di sini. Lalu nanti diajarin juga cara aktivasi dan lain-lain. Tinggal diikutin aja ya. Pastikan kalian punya DJI account dulu. Ya, kalau nggak punya tinggal daftar gratis. Ya, di sini udah ada cara nyoloknya di mana. Jadi kalau bingung, wah, colok di mana nih? Dia di sini ada kabel colokan Type C. Kok di sini ada gambar power? Nah, gambar power ini adalah yang dicolokin pakai kabel ini di sini, ya. Dan ini adalah nyolok ke baterainya. Ya, di sini ada micro SD juga. Micro SD di sini ini fungsinya untuk naruh temporary file yang ada direkam dari drone-nya. Ya, untuk flight log juga segala macam. Di sini ada headphone juga, headphone jack. Jadi kalian bisa dengerin juga kalau drone yang itu lagi terbang gitu ya. Itu bisa ngerekam suaranya juga, basically bisa denger suara baling-balingnya. And then di sini ada proximity. Ya, proximity ini adalah kalau kita pasang, dia gogglesnya akan nyala di dalamnya. And then kalau kita lepas dia akan mati, mungkin untuk ngirit baterai kali. Dan di sini ada linking button. Jadi kalau kita misalnya accidentally
nggak ke link ininya antara goggles dan drone dan remote, itu bisa di linking button. Ini ada linking buttonnya. Oke, dan kalau kalian nanya di mana sih kok nggak ada yang kita sebut sebagai 5D button. Nah, 5D button sudah dihilangkan, mereka sekarang pakai touch operation area di sini. Jadi kayak goggles yang zaman dulu justru tinggal swipe. Nanti mesti belajar lagi nih swipe-nya kemana, ke kiri, ke atas, kanan, bawah, ya. Nanti ini bisa dibuka. Nah, stikernya dibuka dulu. Oke, stikernya dibuka, nanti kita bisa swipe. Oke, seperti itu guys. Nah, sekarang seperti biasa, kita ngecas dulu. Oke, sebelum ngecas, saya lupa masih ada satu box lagi. Ini adalah DJI Avata Flymore Kit. Oke, kita buka aja. Dia tidak ada plastik lagi. Kita tinggal buka seperti ini. Ya, oke, seperti ini. Nah, isinya ada apa aja? Isinya ada 2 baterai. Seperti ini, 2 baterai. And then charging hub. Nah, charging hubnya ini kok lebih panjang ya daripada yang punyanya si DJI FPV. Karena dia bisa muat 4 baterai sekaligus. Jadi kalau teman-teman punya 4 baterai, ya karena baterai kecil-kecil bisa dipasang. Tapi ngecasnya tetap sequential. Jadi, sequential apa bukan ya dibilangnya? Intinya ngecasnya ganti-gantian, tidak bisa langsung semuanya. Kok nggak ngecas sekaligus ya? Memang seperti itu behaviornya. Ya, kita bisa buka ini dan ini. Kita ngecas. Nah, ini kan barangnya banyak banget yang dicas. Jadi kalian mesti prepare extra cable ya. Ya kebetulan saya di sini karena mau mendemokan ke teman-teman bahwa saya akan ngecasnya, saya bantu dengan it. Nah, kebetulan saya punya it lebih dari 1. Untuk menunjukkan saja kalau ngecasnya bisa juga pakai power bank ya. Ini ada Type-C-nya juga. Saya ngecas yang gampang dulu. Ini adalah controllernya. Ngecasnya dari bawah ya. Ini buka begini. Kita ngecas semuanya dulu. Ya, sambil kalian belum punya aplikasi DJI Fly-nya, kalian download dulu ya. Oke, ini charging. Oke, ini charging, kedip-kedip. Kita taruh. Sekarang kita ngecas ini. Ini adalah baterai untuk goggles. Oke, saya ngecasnya pakai it lagi ya. Dari kemarin it terus ya, karena saya suka produk it. Produk it itu keren banget. Bisa fast charging, terus 10.000 mAh. Terus dibawa kemana-mana juga gampang. Dan juga it ini kalau amit-amit sampai jatuh, pernah beberapa kali jatuh nih udah sampai warnanya begini, juga masih aman ya. Saya beli ekstra lagi kebetulan karena device saya banyak. Oke, ini ngecas. Nah, yang ini saya akan colok pakai wall charger. Kebetulan saya ada wall charger dan wall chargernya juga it. Semuanya it ya. Oke, ini pakai colokannya MacBook. Kita colok di mana? Kita colok di port sini. Jadi Type-C. Enak nih, ngecas di mobil juga bisa ya. Ini pasang di sini. Pasang satu dulu. Pasang satu, kita lihat ngecas atau tidak. Langsung ngecas. Ya. Mastiin kalau ini baterainya tidak ada yang gagal. Kita colok yang kedua, tapi cabut dulu yang satu. Colok yang kedua di port berikutnya juga boleh. Kita tunggu, apakah dia ngecas? Yes, ngecas. Nah, kalau sudah ngecas begini, kalian bisa tinggalin. Oke, kalian bisa tinggalin, pasang dua-duanya. Kebetulan saya juga baterainya ada lebih dari sini kan. Oh ya, tambah satu lagi ya. Seperti ini. Nah, kalau kalian tidak punya Flymore kitnya, ya kalian ngecasnya kayak gimana? Colokin pakai adapternya dulu. Lalu kalian bisa colokin Type-C-nya di sebelah sini. Maka dia akan nyala dan dia akan kedip-kedip. Kurang lebih kayak gitu. Kita tinggal sekitar mungkin 30 menit sampai 1 jam. Karena kita setidaknya butuh 1 baterai untuk aktivasiin dan juga update firmware-nya. Lalu kita nanti bisa terbangin drone-nya. Tapi jangan lupa kalian download DJI Fly-nya dulu. Ya, lalu kalian create account-nya atau nggak udah login. Nah, kalau buat teman-teman yang sudah punya DJI Fly-nya nih, kalau Android kalian harus download yang paling baru dulu di Google ya. Jadi kalian tinggal tulis aja DJI Fly APK, nanti download yang paling baru banget supaya bisa aktivasi produk ini. Tapi kalau kalian menggunakan iOS seperti saya bisa tinggal pergi ke App Store-nya atau kalian auto update. Ya, buka aja kalau harus diupdate. Jadi kalau misalnya lepas colok kok nggak nongol gitu, avatanya nggak nongol, buat aktivasi nggak bisa ya, berarti itu ada belum update, aplikasinya yang belum update. Ya, pastikan itu dilakukan dulu. Nah, sambil nunggu ngecasnya juga udah mau hampir selesai.
kita ngebahas gogglesnya lagi nih. Gimana cara masang strapnya? Strapnya ini posisinya tulisan DJI-nya ada di luar ya. Jadi kita pasangnya seperti ini, jadi bukan kebalik ya. Tulisan DJI-nya harus bisa kebaca. Oke. Ini ukurannya sudah pas. Nah, kalau mau adjust-nya ada di belakang. Di sini bisa digedein, bisa dikecilin ya, karena ukuran kepala orang beda-beda. Lalu ini sudah kita bisa cabut aja, dan kalian bisa atur kalau misalnya nggak pakai kacamata, kalian atur di sini si diopternya itu 0 aja. Oke, dan ini masih ada yang namanya IPD ya. IPD itu untuk geser-geser karena setiap orang matanya beda-beda. Ya, bisa digeser-geser seperti ini. Jadi tingkat kelebarannya sesuaiin sama mata kalian. Alright, terus kita ambil kabel ini. Ya. Kabel ini nyoloknya ke sini. Oke. Dan ini sekarang ada klipnya nih supaya tidak lepas. Oke, klek. Nah, seperti itu. Karena kalau lagi nyala begitu lepas udah ya ngeblank dan dia akan return to home biasanya. Oke, ini bisa pasang di sebelah sini ya. Sebelah sini satunya. Oke, kita bisa pasang sini. Seperti ini. Dan ini siap. Lalu ini adalah si motion controllernya. Kita cek baterainya. Oke, sudah full. Dan ini tadi juga sudah saya fullin. Dan saya butuh kabel untuk dari Type-C gogglesnya ke handphone. Sekarang kita nyalain gogglesnya dulu. 1, 2. Oke, kita udah nyalain. Lalu kita bisa nyalain motion controllernya. 1. Wih, gogglesnya ada suaranya ya. Ada suara tone-nya seperti DJI yang lain, tapi lebih smooth lagi tadi barusan. Oke, kita nyalain drone-nya. Drone-nya kita nyalain dari belakang. 1, 2. Oke, jangan lupa ini dibuka dulu. Ya, sekarang sudah pakai bunyi yang baru. Anyway, ini sudah ada internal memorinya 20 GB, jadi kita nggak usah pakai memory card dulu ya, nggak apa-apa. Karena saya sudah punya kabel Type-C to Lightning, kita bisa colok di sini saja. Lalu kita bisa colokin ke handphone. Kalau kita buka DJI Fly app yang sudah diupdate tadi. Alright, di sini langsung ada tulisan untuk aktivasi. Oke, tulisan untuk aktivasi, kita activate device-nya. Dan dia akan restarting device. Jadi pastiin kalian sudah login dulu ya. Kalau belum punya, tadi seperti saya bilang, kalian bisa daftar. Oke, kita tunggu restarting device. Nah, ini juga lucu nih. Kalau kita lepas itu kita tidak bisa lihat apa yang di sini ya, karena si goggles itu ada yang namanya proximity di sini. Kalau kita tap di sini baru kelihatan nyala dia. Oke, sekarang ada update firmware. Kita update firmware. Ya, kita update firmware dulu. Ini firmware goggles, motion controller, dan juga firmware biasanya firmware pesawat. Ya, kita biarin, kita tunggu sampai selesai. Tadi device itu sudah restart, baik dari goggles juga remote control, dan ini adalah si avatarnya juga sudah restart. Tapi di sini 95%, ya 95% sepertinya masih ada yang diupdate. Jadi kita biarin aja. Nah, buat teman-teman nanti kan misalnya punya baterai ekstra, itu kalian jangan lupa colok lagi ya. Colok baterai yang kedua, jangan lupa update melalui gogglesnya. Jadi biasanya ada inconsistent firmware found, itu harus diupdate. Tapi habis itu nggak usah update lagi. Misalnya punya baterai ketiga juga lakukan yang sama. Supaya apa? Supaya pesawat itu firmware-nya selaras dengan firmware battery. Ini adalah tampilan yang gogglesnya ya. Jadi kita bisa swipe up, swipe down di sini. Ya, saya pilih English, kita tap confirm, kita next. Jadi apa yang ditampilkan di sini untungnya ada, jadi kalian bisa lihat juga. Oke, ini bisa digeser-geser, jadi IPD-nya, diopternya bisa digeser-geser. Oke, sampai sesuai kalian suka. Itu udah oke, kita next. Nah, di sini keep finger touch panel and swipe to try out some gesture. Jadi you can also invert swipe to suit your personal. Jadi kalian bisa ganti-ganti nih. Misalnya kalian sukanya kebalik ya. Kalau saya sih nggak suka kebalik, jadi kita bisa. Nah, misalnya di sini, seperti ini. Atau kalian
mau ke Google Tutorial. Jadi Google Tutorial ini dikasih tahu nih, kalau dari swipe dari atas ke bawah itu shortcut menu. Oke. Itu untuk record, untuk macam-macam ya. Sini ada head tracking. Head tracking itu nanti buat gerakin kalau kepalanya ke atas, ke bawah, itu bisa ngikutin gimbalnya ya. Oke. Lalu ini ada tingkat kecerahan dan lain-lain. Press with 2 fingers to return to previous menu or exit. Dari bawah ke atas ya, supaya untuk kita mau masuk ke mode apa. Ada mode foto, ada mode video. Kita bisa settingan juga, ada mode ISO, shutter, dan lain-lain ya. Kalau kita mau manual, aspek rasio pun bisa diubah. Oke, press 2 fingers to return previous. Oke, kita tekan ke sini 2. Nah, udah. Swipe dari depan, dari belakang ke depan, itu seperti yang kita nekan 5D directional. Ada status, ada album, dan lain-lain. Lalu lock screen itu tekan dan tahan pakai 2 jari, itu ngelock. Kalau tekan dan tahan 2 jari lagi kebuka. Oke, sekarang motion controller. Ya, motion controller di sini dikasih tahu juga kalau kita harus jaraknya sekitar yang aman ada 5 meter dari drone-nya. Walaupun dia udah ada pelindung baling-baling, kita tetap sama ya, harus kayak gitu. Oke, getting to know the button. Di sini udah ada button-buttonnya ya, untuk nyalain, untuk ngerem, ada mode button ya. Next aja ya, untuk ngegasnya seperti apa dikasih tahu juga. Terus kalau mau maju ya kita tunggingin gini, dia bisa turun ke bawah. Kalau mau naik ya kita tinggal dengakin ya. Ini motion controllernya, ini gasnya ya, kita bisa next. Dan di sini kita kalau mau ke kiri ke kanan itu ngatur ke rollnya, jadi serong ke kiri, serong ke kanan. Oke, kalau misalnya seperti ini itu lebih ke nengok doang ya. Oke, next. Nah, di sini adalah kita bisa pakai DJI Virtual Flight App yang ada di iOS untuk latihan ya, simulator. Dan next, udah done. Nah, ini dia tampilannya. Oh, ternyata tampilannya sekarang keren banget ya. Apa yang sudah ada di sini itu tertampil di sini, makanya wah, gokil sih, keren banget. Kalau yang sebelumnya itu tidak kelihatan statusnya, jadi cuman ada yang namanya view-nya aja. Jadi ini statusnya kelihatan nih. Ya, sampai GPS-nya berapa. Wah, gokil sih. Oke, ini yang ditunggu-tunggu. Jadi, kalau mau mirroring casting ke TV pakai iOS juga bisa. Wah, gokil banget ini. Gokil, keren banget. Oke, kurang lebih seperti itu guys. Jadi, saya belum pernah nyoba drone ini sebelumnya. Jadi, ini baru aktivasi dan update firmware. Saya akan coba drone-nya dan saya akan infokan kalian juga view-nya. Jadi, kalian bisa tahu gimana rasanya terbangin pakai Avata. Nah, buat teman-teman yang penasaran sama harganya, DJI Avata ini dikeluarkan dengan 2 paket penjualan. Yang pertama adalah yang saya unboxing ini, yang ProView Combo itu dengan goggles 2, harganya di 20.700.000. Kalau yang satu lagi dengan goggles versi yang 2, yang goggles yang gede, itu di harga 17.100.000 rupiah. Nah, kalian juga tetap akan mendapatkan masing-masing sama dengan motion controllernya, jadi tidak dapat remote standar. Tapi kalau kalian nanya apakah remote standar kompatibel, yes, bisa dipakai di sini ya. Tapi kalau kalian nanya apakah goggles yang barunya yang kedua ini apakah bisa buat FPV, bisa atau tidak, saya belum tahu karena belum tes. Nanti kalau sudah tes akan saya infokan di video review berikutnya. Nah, Flymore Kit yang tadi yang saya unboxing juga itu dijual terpisah dengan harga 3.690.000. Itu mendapatkan 2 baterai beserta charging hub-nya yang seperti ini. Ini bisa ngecas 4 baterai bergantian. Dan tadi ternyata cepet banget ya. Saya pakai fast charger yang 30 watt, itu kenceng banget, ternyata cepet banget. Yang lama memang ngecas yang ini nih. Ya, ini memang lumayan lama ya. Lalu baterai akan dijual juga terpisah dengan harga 1.790.000 dan nanti akan dijual mungkin drone-nya doang ya. Jadi kalau buat teman-teman yang sudah punya DJI FPV, kalian pengen drone-nya saja, nanti akan dijual tentunya harganya di bawah 10 juta ya, bocorannya seperti itu. Ini propeller guard juga nanti akan dijual terpisah, casingnya juga akan dijual terpisah, propellernya juga akan dijual terpisah. Jadi ini mirip dengan DJI FPV yang modelnya itu modular, jadi bisa lepas pasang. Ini ada baut yang kita sebut kayak baut L gitu ya, seperti itu guys. Jadi belinya di mana? Selama saya video ini dibuat, ini masih masa pre-order dari 25 Agustus sampai tanggal 8 September. Jadi kemungkinan nanti tanggal 8 September kalian akan menerima unitnya. Oke. Lalu belilah yang bergaransi resmi ya. Di sini garansinya masih hitam.
maka kalian akan mendapatkan full coverage 1 tahun ya, tapi bukannya human error ya. Kalau ada error-error yang hardware atau software itu bisa diganti ya, biasanya di service atau diganti baru. Dan belinya di mana? Kalian bisa pre-order di DJI ARS yang ada di beberapa mall di Jakarta dan juga kemarin sudah ada di Surabaya, di Urban Republic Store juga, nanti listnya ada di bawah, dan juga di Tokopedia, DJI Official Store, dan Shopee-nya juga ada tuh yang DJI Official Shop-nya. Dan di dealer kesayangan kalian, dealer kamera, baik itu kayak Focus Nusantara, DOS, dan juga Sinar Foto, kalian bisa pesan di situ juga. Makanya pastikan kalian booking sebelum kehabisan. Takutnya begitu kalian mengambil keputusan ternyata sudah habis, karena stok biasa awal-awal masuk itu belum banyak-banyak. Kalian dukung channel ini Urban Republic supaya channel ini berkembang dan akan menginfokan banyak sekali produk-produk yang menarik seperti produk DJI ini. Ya, dukung terus dan salam dari saya BJ. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam sehat selalu. Bye-bye.